Rahasia di balik rotasi pemain bulu tangkis papan atas Indonesia kini terkuak, menciptakan gelombang kejutan yang akan mengubah peta kekuatan. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyajikan informasi paling hot dan eksklusif. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia bulu tangkis Indonesia yang sedang bergejolak. Siap-siap terkejut dengan fakta-fakta yang akan kita ungkap. Betul sekali. Dan percaya atau tidak, di balik gemerlap medali dan sorotan kamera, ada sebuah kebijakan mengejutkan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang akrab kita sebut PPPBSI. Mereka memastikan bahwa setiap atlet, dari yang berstatus bintang elit hingga mereka yang masih merintis karir, semuanya masuk dalam daftar penilaian ketat. Ini bukan main-main, ini adalah tarukan besar untuk masa depan bulu tangkis kita. Ini dia yang menarik. Kita bicara tentang nama-nama besar seperti Fajar Alfian dan Apriyani Rahayu yang punya segudang prestasi gemilang. Apriyani misalnya pernah membuat kita semua bangga dengan meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama legenda Greysia Polly. Sebuah momen yang tak akan pernah kita lupakan, bukan? Dan tak berhenti sampai di situ, bersama pasangan barunya Siti Fadia Silva Ramadanti, Apri telah mengukir banyak sejarah. Bayangkan, mereka berhasil menyabet 3 gelar bergengsi di level 500 dan 750, serta menjadi runner-up sebanyak 2 kali. Prestasi yang luar biasa ini membawa mereka menembus 4 besar ranking dunia. Benar-benar pencapaian yang fantastis. Sementara itu, di sektor ganda putra ada duo sensasional Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang membuat sejarah dengan menjadi juara All England Super 1000 secara back-to-back pada tahun 2023 dan 2024. Ini adalah pencapaian yang sangat langka dan membanggakan. Dan jangan lupakan, pasangan ini juga telah mengantongi 9 gelar juara dan 7 kali runner-up di BWF World Tour dalam periode 2018 hingga 2024. Mereka bahkan pernah merasakan manisnya menjadi peringkat tertinggi nomor 1 dunia di sektor ganda putra pada Desember 2022. Sebuah dominasi yang patut diacungi jempol. Namun, di balik semua kilau prestasi itu, ada sebuah pesan tegas dari Waketum 1 IPBSI, Bapak Taufik Hidayat. Beliau mengatakan, buat semua masih masuk dalam pantauan penilaian. Jadi yang di atas juga nggak seenak-enaknya, karena yang di bawah juga menunggu. Kasihan kalau enggak. Lebih baik kan yang memang masih mau, masih ingin berprestasi. Itu yang kita angkat saja. Sebuah pernyataan yang menusuk hati, bukan? Ini menandakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang berpuas diri. Ini dia kejutan berikutnya. Taufik Hidayat menegaskan bahwa penilaian ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Para atlet akan diberikan waktu untuk berproses. Karena butuh proses kan, masa kita kasih 1-2 pertandingan tiba-tiba nggak bagus kita keluarkan kan nggak mungkin. Kan harus berapa lama? Jadi ada napas lega bagi para atlet, namun bukan berarti mereka bisa bersantai-santai. Dan ini menariknya. Mereka juga sering dipasangkan di asrama atau pelatnas. Taufik mencontohkan kasus Daniel Martin yang juga butuh proses meskipun dipisahkan dari pasangannya. Ini menunjukkan bahwa PBSI tidak main-main dalam membentuk chemistry dan menemukan pasangan terbaik untuk setiap atlet. Masuk penilaian juga, meskipun kemarin juara All England, tapi kan tahun lalu itu, kan sayang. Kita kan lihatnya Olimpiade. Apakah masih berprestasi? Apa kita akan naikin yang lain? Inilah pertanyaan Taufik saat ditanya tentang kasus Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Sebuah pernyataan yang membuka mata kita. Artinya juara All England pun tidak menjamin posisi aman jika performa tidak stabil dan visi mereka tidak sejalan dengan tujuan Olimpiade. Dan inilah bagian paling mengejutkan. Apriyani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, kini dipasangkan dengan pemain muda Feby Setianingrum. Perombakan ini dilakukan setelah Apri pulih dari cedera, sebuah langkah berani untuk menyuntikkan darah muda dan energi baru. Lalu bagaimana dengan Siti Fadia Silva Ramadanti? Jangan khawatir, ia juga mendapatkan tandem baru yaitu Lani Tria Mayasari, yang progresnya tengah meningkat pesat. Ini adalah strategi PBSI untuk menciptakan kombinasi-kombinasi baru yang potensial dan meningkatkan persaingan internal. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah mengejutkan, Fajar Alfian kini dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri untuk sementara waktu.
Ini bukan hanya untuk 1 atau 2 pertandingan, melainkan untuk 3 pertandingan mendatang. Japan Open, China Open, dan Macau Open dalam periode 15 Juli hingga 3 Agustus. Sebuah periode krusial untuk melihat adaptasi mereka. Sementara itu, pasangan mereka masing-masing sedang dalam kondisi yang berbeda. Ryan sedang menunggu kelahiran buah hatinya, sebuah momen bahagia yang membutuhkan fokus penuh. Dan Daniel Martin sedang dalam penyembuhan cedera lutut setelah operasi. Ia diperkirakan bisa kembali berlatih di lapangan setelah 3 bulan beristirahat, itu pun secara bertahap. Jadi, itulah gambaran lengkap dari kebijakan evaluasi PBSI yang penuh kejutan ini. Sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa bulu tangkis Indonesia terus melahirkan juara dan bersaing di kancah internasional. Dengan adanya perombakan pasangan dan penilaian ketat ini, kita bisa berharap akan ada lebih banyak talenta muda yang bermunculan dan para senior tetap termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Apa pendapat Anda tentang kebijakan PBSI ini? Apakah Anda setuju dengan perombakan pasangan dan penilaian ketat yang dilakukan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Di tengah keterpurukan prestasi, Taufik Hidayat mengeluarkan kebijakan baru yang mengguncang pelatnas, di mana nasib atlet dan pelatih kini ditentukan kapan saja. Sebuah angin perubahan besar yang berhembus kencang dari jantung pelatnas PBSI di Cipayung. Sebuah kebijakan baru yang siap mengubah peta kekuatan dan kenyamanan yang selama ini mungkin dirasakan oleh banyak pihak. Tepat sekali. Jika selama ini kita sering mendengar istilah promosi dan degradasi hanya untuk para atlet, maka bersiaplah untuk sebuah kejutan besar. Kali ini sorotan tajam tidak hanya mengarah pada mereka yang berjuang di lapangan, tetapi juga pada para arsitek di belakangnya, yaitu para pelatih. Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI yang juga merupakan legenda hidup bulu tangkis kita, Taufik Hidayat, telah memberikan sinyal yang sangat jelas dan tegas. Era santai-santai telah berakhir, terutama setelah melihat catatan prestasi skuad pelatnas yang kurang memuaskan sejak bulan Januari tahun 2025. Ini benar-benar sebuah pernyataan perang terhadap stagnasi. Taufik Hidayat dengan kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga tidak main-main. Beliau mengatakan, dan ini patut kita garis bawahi, berlaku buat pelatih, jangan enak-enakan juga. Kalimat pendek ini memiliki gema yang luar biasa dahsyat. Ini adalah sebuah pesan bahwa tanggung jawab atas prestasi tidak hanya dipikul oleh atlet seorang diri. Pelatih sebagai nahkoda kini dituntut untuk menunjukkan hasil yang nyata dan signifikan, atau mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mekanisme dari sistem baru ini. Lupakan tentang evaluasi tahunan yang klise, di mana semua nasib ditentukan di akhir tahun. Taufik Hidayat memastikan bahwa jangka waktu evaluasi untuk setiap atlet dan pelatih akan berbeda-beda. Tidak ada lagi istilah pukul rata. Setiap individu akan dinilai berdasarkan durasi mereka bergabung dan performa mereka dari setiap periode. Ini artinya rapor merah bisa datang kapan saja. Tidak perlu menunggu hingga bulan Desember untuk menentukan siapa yang layak bertahan dan siapa yang harus angkat kaki dari Cipayung. Bisa Anda bayangkan betapa dinamisnya atmosfer pelatnas sekarang? Taufik Hidayat sendiri mengatakan, jadi ya gak nunggu sampai akhir tahun mesti ada promosi degradasi kayak dulu. Saya rasa itu bagus. Mau buat pelatih, buat pemainnya juga. Lama-lama buat apa? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris yang menampar. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak produktif? Sistem ini memaksa semua orang untuk terus berada dalam performa puncak mereka setiap saat. Tidak ada lagi ruang untuk berleha-leha, tidak ada lagi zona nyaman. Setiap turnamen, setiap sesi latihan, kini menjadi ajang pembuktian yang sesungguhnya. Namun jangan salah kangkah, ini bukanlah sistem potong kompas yang kejam tanpa pertimbangan. Taufik Hidayat menegaskan bahwa pelatih yang memiliki rapor merah tidak akan serta-merta langsung dipecat. Ada sebuah proses, ada kriteria yang sangat jelas. Beliau menganalogikannya dengan sistem surat peringatan. Ada SP1, SP2, dan SP3. Jadi ada tahapan dan kesempatan untuk perbaikan. Keadilan tetap menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan baru yang revolusioner ini. Betul sekali. Dan salah satu kriteria yang paling menarik adalah siapa atlet yang mereka bina. Taufik memberikan contoh yang sangat logis. Tentu tidak adil jika seorang pelatih yang menangani anak baru, yang baru dipromosikan ke tim utama, langsung dibebani target setinggi langit.
Anak-anak baru ini yang bahkan mungkin belum memiliki ranking yang cukup tentu tidak bisa diharapkan untuk langsung menjuarai turnamen level 500, 750, atau bahkan level 1000. Ada sebuah paradigma, ada patokan yang jelas untuk setiap level. Ini menunjukkan bahwa PBSI di bawah kepemimpinan baru ini mencoba untuk menjadi lebih objektif dan terukur. Target untuk setiap pelatih dan pemain akan berbeda-beda, disesuaikan dengan level, pengalaman, dan potensi mereka. Jadi, meskipun tekanannya tinggi, tuntutannya tetap realistis. Ini bukan sekedar menghukum, tetapi tentang mendorong setiap individu untuk mencapai potensi maksimal mereka sesuai dengan jalurnya masing-masing. Proses ini dihargai, tidak hanya hasil instan. Dan di tengah semua pembicaraan tentang sistem, target, dan evaluasi, Taufik Hidayat menyentuh satu aspek yang sangat fundamental, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, yaitu kecocokan atau chemistry antara pelatih dan pemain. Menurut sang peraih medali emas Olimpiade Athena 2004, kecocokan ini bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Ia harus diciptakan, diperjuangkan, dan diusahakan oleh kedua belah pihak. Ini adalah poin yang sangat krusial. Hubungan antara pelatih dan atlet di Platnas Cipayung tidak bisa lagi hanya sebatas hubungan profesional di lapangan. Taufik Hidayat menekankan bahwa pelatih harus bisa menjadi segalanya bagi atlet mereka. Mereka harus bisa menjadi seorang kakak yang mengayumi, seorang orang tua yang menasihati, dan seorang sahabat yang bisa dipercaya. Hubungan simbiosis mutualisme ini harus terjalin dengan cepat dan kuat. Atlet harus merasa nyaman untuk berkomunikasi, dan pelatih harus mampu memahami atletnya jauh di luar kapasitas teknis mereka. Pada akhirnya, semua kebijakan ini bermuara pada satu tujuan mulia, mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia di panggung dunia. Sistem promosi degradasi yang dinamis ini adalah sebuah shock terapi, sebuah cara untuk membangunkan semua elemen di Platnas dari tidur panjang mereka. Ini adalah era baru, di mana setiap individu, baik atlet maupun pelatih, dituntut untuk memberikan 100% dari diri mereka setiap saat. Tidak ada lagi jaminan, tidak ada lagi status quo. Yang ada hanyalah kerja keras, pembuktian, dan prestasi.